Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Siti Sarah dengan rekan saya Danu Kristian Saputra. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik usia 2-6 tahun. Pertama, ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti menurunnya fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Masa kanak-kanak awal terjadi pada rentang usia 2-6 tahun. Masa ini sekaligus merupakan masa prasekolah, di mana anak umumnya masuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2-5 kilo setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir, yaitu pada bagian tubuh berangsur-angsur berkurang, tubuh cenderung berbentuk kerucut, perut yang rata atau tidak buncit, dada lebih bidang dan rata, bahu lebih luas dan lebih persegi, gumpalan lengan dan kaki lebih panjang dan lurus, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Bukan hanya perubahan pada bagian tubuh saja, tetapi tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh, yaitu otot menjadi lebih besar, lebih kuat dan berat. Anak lebih kurus walaupun berat bertambah selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak. 4 gigi bayi yang terakhir yakni geraham belakang muncul. Ada usia kurang dari 3 tahun. Keterampilan fisik berkembang dengan cepat, duduk dan merayap. Mulai untuk berjalan dan berlari, keterampilan motorik yang berkembang dengan baik dapat mengambil objek yang kecil dari dalam tumpukan, mengatur sendok atau garpu untuk memberi makan, mulai dapat menggenggam dan melepaskan suatu objek. Yang kedua, ada usia 3-4 tahun. Yang pertama, peningkatan keterampilan fisik, mengendarai suatu sepeda roda 3, mondar-mandir naik turun tangga dengan kaki yang bergonta-ganti, berlari, melompat dengan kedua kaki, berjalan pada balok keseimbangan, memanjat pada peralatan bermain, dapat melepaskan pakaian dan juga berpakaian sendiri. Yang ketiga, ada usia 5-6 tahun. Yang pertama, ada melompat dengan kaki yang saling bergantian, mengendarai sepeda roda 2, melakukan lemparan dengan wajar dan teliti, menangkap bola dengan menggunakan tangan, melakukan putaran atau berjungkir balik, mengambil bagian di dalam permainan yang menuntut keterampilan fisik. Terus yang kedua, ada perkembangan kognitif. Kognitif artinya kemampuan berpikir atau kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Minat, kesempatan, mengagumi, dan kasih sayang. Menjelaskan cara mengembangkan agar anak dapat berkembang menjadi kompeten dengan cara sebagai berikut. Tingkat fase perkembangan motorik anak, kelahiran kurang lebih 3 tahun, melakukan penyelidikan secara sensori motor terhadap dominasi lingkungan, perkembangan berjalan cepat, mengembangkan suatu perasaan atau pengertian terhadap suatu objek yang tetap, mengembangkan aspek bahasa, mulai dapat menggunakan beberapa angka, jumlah, dan warna, tetapi tidak memahaminya.
Usia 3 atau kurang dari 4 tahun, anak dapat mengikuti 2 perintah, dapat membuat penilaian menghitung banyaknya kesalahan yang telah mereka buat, mengembangkan kosakata dengan cepat, menggunakan angka-angka tanpa pemahaman. Adanya kesukaran dalam membedakan antara hayalan dengan kenyataan. Usia 5 atau kurang dari 6 tahun, anak menunjukkan perhatian pada masa pertumbuhan, dapat mengurutkan objek dalam urutan yang tepat, dapat menggolongkan objek, melakukan berbagai hal dengan sengaja, lebih sedikit menuruti kata hati, seringkali kesulitan dalam membedakan antara hayalan dan kenyataan, dan mulai menggunakan bahasa dengan agresif, terutama dalam hal penggolongan. Pengembangan kepribadian. Tahun-tahun prasekolah erat kaitannya dengan keutamaan pengembangan kepribadian dan sosial bagi anak-anak muda. Menurut Erikson, tugas anak prasekolah adalah untuk mengembangkan otonomi atau arah diri usia 1-3 tahun, serta inisiatif atau kemandirian usia 3-6 tahun. Ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga sangat penting untuk perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak prasekolah. Dalam hubungan keluarga, fungsi orang tua antara lain adalah mengasuh anaknya dengan baik, seperti halnya guru kepada peserta didiknya. Teknik pengasuhan orang tua tergantung pada standar budaya masyarakat, situasi, dan perilaku anak pada waktu itu. Yang kedua adalah saudara kandung. Saudara adalah kelompok sepermainan atau pergrup pertama dan terutama bagi anak-anak di dalam keluarga dalam pendampingan untuk pergaulan sosial. Penelitian membuktikan bahwa anak yang dibesarkan sendiri di dalam keluarga berpotensi sama untuk berkembang dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki saudara kandung. Jika dilihat dari perkembangan kepribadian, kecerdasan, dan prestasi. Persahabatan bermain. Persahabatan pertama dibuat ketika anak berusia sekitar 3 tahun. Usia persahabatan menciptakan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar bagaimana menangani situasi memancing kemarahan, berbagi, belajar nilai-nilai, dan mempraktikkan perilaku yang lebih matang. Seksualitas. Anak usia 3-6 tahun ditandai dengan tahap perkembangan psikoseksual balik. Freud bereksplorasi bahwa pada fase tertentu anak-anak secara erotis tertarik pada orang tua yang berlawanan jenis.